Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wulan Rizkia Rahmadani dengan NPM 030, Lali Agustina dengan NPM 036, Winarti Agustina dengan NPM 040, Oktavia Rahmawati dengan NPM 043, Rina Pratiwi dengan NPM 044, dan Widya Setianingsih dengan NPM 047. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dosen pengampu Dr. Arman MPD. Di video kali ini kita akan membahas dua aplikasi, yaitu Todoist dan Trello. Todoist dan Trello adalah dua alat manajemen tugas yang populer. Keduanya memiliki fitur yang berbeda dan cocok untuk kebutuhan yang berbeda. Todoist sendiri adalah alat manajemen tugas pribadi yang berfokus pada produktivitas individu. Ini memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, dan menawarkan fitur-fitur seperti daftar tugas, proyek, label, pengingat, pelacak waktu, sinkronisasi dengan kalender, dan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Kemudian ada Trello. Trello adalah alat manajemen proyek yang berfokus pada kolaborasi tim. Ini memiliki antarmuka yang visual dan intuitif, dan menawarkan fitur-fitur seperti papan, kartu, daftar, checklist, dan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya ada manfaat Todoist. Yang pertama yaitu simplicity. Todoist memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Ini membuatnya ideal untuk pengguna yang baru memulai dengan manajemen tugas. Yang kedua, fitur yang kaya. Todoist memiliki berbagai fitur yang dapat membantu pengguna menjadi lebih produktif, seperti pengingat, tenggat waktu, dan daftar prioritas. Yang ketiga, kemampuan penyesuaian. Todoist dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pengguna dapat membuat daftar tugas, proyek, dan label khusus. Adapun manfaat dari Trello yaitu pertama, kolaborasi. Trello sangat baik untuk kolaborasi tim. Pengguna dapat membuat papan dan daftar tugas bersama serta berbagi komentar dan file. Yang kedua, visualisasi. Trello menggunakan papan Kanban untuk membantu pengguna memvisualisasikan tugas dan proyek mereka. Ini dapat membuat manajemen tugas menjadi lebih mudah dan efisien. Manfaat yang ketiga yaitu fleksibilitas. Trello dapat digunakan untuk membuat jenis proyek, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Selanjutnya ada fitur Trello. Yang pertama ada Boards. Fitur pertama yang bisa digunakan pada Trello adalah Board. Ini bisa digambarkan sebagai papan tulis yang akan digunakan untuk membantu pekerjaan tim itu sendiri. Pada Board, pengguna bisa melihat berbagai tugas yang sedang dikerjakan oleh tim. Semua orang terhubung secara online. Papan tulis ini akan memuat semua informasi detail tentang pekerjaan, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan proyek yang sedang ditangani oleh tim. Ini akan mempermudah semua orang untuk bekerja dan menyelesaikan tugas masing-masing. Yang kedua ada List. List merupakan fitur lainnya yang bisa digunakan dalam aplikasi Trello. Ini seperti kotak yang dibuat pada board untuk menggambarkan progres berbagai tugas yang sedang dijalankan. List akan mempermudah pemantauan tugas-tugas yang sedang dijalankan oleh semua anggota tim. Jika ada tugas yang perlu didahulukan atau penting untuk diselesaikan dengan segera, maka pengaturannya akan lebih mudah dengan fitur yang satu ini. Untuk mempermudah penyelesaian tugas masing-masing orang, list ini juga bisa diberi nama yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada Card. Cards merupakan fitur yang bisa digambarkan sebagai sticky notes dalam aplikasi Trello. Cards bisa digunakan untuk membagi tugas masing-masing orang, termasuk dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jika sudah download Trello dan ingin menggunakan fitur ini, cukup tekan menu, kemudian add add card yang terdapat pada bagian bawah list. Bukan hanya membagikan tugas saja, fitur ini juga bisa diisi hal lainnya seperti pengingat dan juga panduan penyelesaian tugas itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada menu.
Menu merupakan fitur terakhir yang bisa dinikmati dalam aplikasi Trello. Fitur ini adalah serangkaian keterangan dan juga pengaturan berbagai tugas yang sedang dijalankan. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengurangan anggota tim atau pekerjaan tertentu dan yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada langkah-langkah Todoist. Yang pertama, buat akun Todoist. Untuk membuat akun Todoist, buka situs web atau unduh aplikasi Todoist di perangkat Anda. Setelah membuka situs web atau aplikasi, klik tombol Sign Up, ikuti instruksi di layar untuk membuat akun. Yang kedua, tambahkan tugas. Untuk menambahkan tugas baru, klik tombol plus di sudut kiri atas layar. Masukkan judul tugas, kemudian tanggal jatuh tempo dan pengingat. Anda juga dapat menambahkan deskripsi tugas, subtugas, dan catatan. Yang ketiga ada kelompokkan tugas. Untuk mengelompokkan tugas, klik tombol project di sebelah kiri layar, masukkan nama proyek baru, dan klik create. Anda kemudian dapat menambahkan tugas ke proyek tersebut. Yang keempat ada tandai tugas sebagai selesai. Untuk menandai tugas sebagai selesai, klik kotak centang di sebelah tugas. Selanjutnya yang kelima, tentukan prioritas tugas. Nah, untuk menentukan prioritas tugas, klik icon bintang di sebelah tugas. Nah, Anda dapat memilih bintang 1, 2, atau 3 untuk menentukan prioritas tugas. Kemudian yang keenam, berbagi tugas dengan orang lain. Nah, untuk berbagi tugas dengan orang lain, klik tombol share di sebelah tugas. Masukkan alamat email orang yang ingin Anda bagikan tugas tersebut. Langkah-langkah membuat Trello. Jadi, untuk membuat Trello ada beberapa langkah. Yang pertama, kunjungi situs web Trello. Kita dapat mengunjungi situs web Trello di https://trello.com. Kedua, membuat akun. Untuk membuat akun, kita dapat klik tombol daftar di bagian sudut kanan atas halaman, kemudian masukkan nama. Ketiga, membuat tim. Jika kita ingin bekerja sama dengan orang lain, kita dapat membuat tim Trello dengan mengklik tombol plus di bagian kanan atas halaman beranda dan pilih create team atau buat tim. 4. Membuat papan. Setelah kita membuat akun, kita akan dibawa ke halaman beranda Trello. Kemudian, klik tombol plus di sudut kanan atas halaman dan pilih buat papan. Kita dapat menggunakan label atau stiker untuk menandai tugas dan menambahkan informasi tambahan. 5. Memberi nama papan. Kita harus memberi nama papan dan memilih tingkat privasi yang kita inginkan. Nama papan ini berguna untuk mencerminkan proyek atau tugas yang akan kita lacak. 6. Memilih tingkat privasi. Kita dapat memilih papan publik yang dapat dilihat oleh siapa saja atau papan pribadi yang hanya dapat dilihat oleh anggota tim. Yang ketujuh, tambahkan daftar. Daftar adalah kategori tugas atau tahap dalam proyek. Misalnya nih, kita dapat membuat daftar tugas yang harus dilakukan atau dalam proses dan yang sudah selesai. Dan yang terakhir, tambahkan kartu. Kartu adalah tugas atau item individu dalam daftar. Contohnya menambahkan kartu atau membuat kartu untuk menulis proposal, melakukan penelitian, atau presentasi. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan tentang aplikasi Todoist dan aplikasi Trello. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.